Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, yang dirahmati, yang berhormat Bapak Ahmad Khalid Al-Ghifari ST MT sebagai dosen pengampu mata kuliah material teknik dan teman-teman sekalian. Nama saya Muhammad Bakar Siddiqui dengan NIM D6024010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai makalah mini riset berjudul Polimer Polyetilena atau PE sebagai bagian dari tugas mata kuliah. Makalah ini sendiri itu mengulas secara lengkap, tapi nggak begitu lengkap juga sih. Mulai dari pengertian, struktur, sifat, proses pembuatan, hingga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Yang pertama, mari kita bahas mengapa polietilena itu penting. Polietilena atau PE adalah polimer termoplastik yang paling banyak digunakan di dunia. Kita menemukannya di mana-mana. Ada kantong plastik, botol minuman, pipa air, hingga lapisan kabel. Mengapa sih kok begitu populer? Karena harganya itu murah, stabil secara kimia, dan mudah dibentuk atau didaur ulang. Menurut data dari OECD pada tahun 2022, polietilena menyumbang 34% dari 400 juta ton plastik yang diproduksi setiap tahun secara global. Namun di Indonesia, kita masih bergantung pada impor polietilena karena produksi dalam negeri belum cukup. Ini terjadi karena produksi dalam negeri. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan industri petrokimia nasional. Selain itu, isu limbah plastik mendorong inovasi seperti polietilena biodegradable dalam konteks industri memahami polietilena sangat penting untuk merancang sistem produksi yang efisien dan ramah lingkungan. Tujuan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang polietilena, mulai dari struktur molekulnya, sifat fisik dan kimia, proses pembuatannya, hingga aplikasi dan manfaatnya. Sekarang, apa sih itu polietilena? Polietilena adalah polimer yang tersusun dari rantai panjang molekul etilena dengan rumus kimia CH2CH2N. Ini adalah termoplastik berwarna putih jernih dengan titik leleh antara 110 hingga 137 derajat Celcius. Polietilena tahan terhadap bahan kimia dan tidak larut dalam pada suhu kamar, menjadikannya sebagai material yang seberguna untuk berbagai produk seperti kain, cat, hingga pelumas. Struktur molekul polietilena sendiri itu terdiri dari rantai karbon dengan ikatan tunggal yang berulang. Berat molekulnya bervariasi mulai dari 10.000 hingga 100.000 gram per mol untuk polietilena standar hingga jutaan untuk jenis UHMWPE. Tingkat kristalisasinya antara 55 hingga 85%, menurut lapisan molekul misalnya HDPE yang linear lebih kristalin dan kaku, sedangkan LDPE yang bercabang lebih apor dan fleksibel. Struktur ini menentukan kepadatan dan sifat mekanismenya. Mari kita ke sifat polietilena. Secara fisik, polietilena memiliki kepadatan antara 0,88 hingga 0,95 gram per cm kubik, tergantung dari jenisnya. Titik lebunya sendiri mulai dari 110 hingga 137 derajat, dan koefisien fraksi rendah menjadikannya licin. Kristalinitasnya yang tinggi pada HDPE kuat, sementara pada LDPE lebih fleksibel karena kristalinnya rendah. Sifat ini membuat polietilena ideal untuk berbagai aplikasi.
Secara kimia, polietilena sangat stabil. Ia tidak larut dalam pelarut pada suhu hangat, tahan terhadap asam dan basa, asam sulfat, pekat. Namun polietilena rentan terhadap degradasi akibat sinar UV atau oksigen. Ketika dipanaskan, ia membentuk ikatan silang dan pada suhu lebih tinggi, ikatan tersebut bisa putus secara acak. Polietilena juga bisa mengubah elastomer tahan cuaca seperti balon melalui korospolinasi. Polietilena memiliki beberapa jenis berdasarkan kepadatan dan besar bahannya. Ada HMB dengan berat molekul sangat tinggi, digunakan untuk pangan alit bulu dan bulan mantis. Ada DPE dengan kekuatan tinggi, cocok untuk produk susu dan pipa air. Ada PEXE, ikatan silang tahan suhu tinggi untuk pipa gas. Ada LPE dan LDP yang lebih fleksibel, ideal sebagai kantong plastik, film kemasan. Ya, VLDPE sangat fleksibel untuk kemasan khusus. Untuk memahami polietilena, kita melakukan program ada spektroskopi ultraviolet untuk mengidentifikasi dalam kimia, ada DCG, ada untuk mengukur transmisi ethanol seperti suhunya, ada uji mekanik untuk mengetahui kekuatan kriterium fusion, ada scanning elektromikroskop untuk menganalisis struktur khusus. Polietilena sendiri itu dibuat dari polimerasi edisi etilena yang lebih ke tahap pada inisiasi, yaitu menghasilkan radikal bebas yang bereaksi dengan etilena, propaganda dan polimer panjang dengan bertambahnya monomer. Ada terminasi, yaitu perubahan rantai dihentikan oleh reaksi antara radikal. Terus ada metode produksi polietilena. Yang pertama ada proses tekanan tinggi menghasilkan LDPE dengan produksi radikal bebas pada tekanan 1-300 MPa. Terus ada proses Phillips menggunakan reaktor double loop. Kemudian ada proses Ziegler neutral menggunakan catalyst TICL untuk memisahkan LDPE atau LDPE. Ada proses metalosene menghasilkan polietilena dengan struktur lebih seragam. Kemudian polietilena sendiri itu memiliki performa tahan sobek, cocok untuk aplikasi berat, tahan tekanan dan suhu tinggi, fleksibel dan cocok untuk kemasan. Untuk pengaplikasiannya sendiri ada bahan untuk anti peluru dan imbalan medis, ada botol susu, pipa air dan tempat sampah, ada pipa gas, lapisan kabel, ada kantong plastik dan film kemasan. Polietilena mendukung produksi plastik serbaguna seperti botol air mineral, Tupperware dan pipa industri. Tandon polietilena tahan UV dan cuaca ekstrim serta mudah dipasang. Selain itu, polietilena dapat didaur ulang, mendukung ekonomi sirkular namun tantangan limbah tetap produk inovatif. Polietilena adalah materi kunci dalam industri modern karena sifatnya yang serbaguna, kuat dan ekonomis. Dengan memahami struktur, sifat, dan proses pembuatannya, kita dapat merancang sistem produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Saya harap presentasi ini akan memberikan wawasan baru tentang pentingnya polietilena dalam berbagai industri. Sekian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kalimat maupun kesalahan dalam videonya dan tugasnya. Terima kasih atas semua bimbingannya. Selamat pembelajaran material teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.